Halo semuanya, perkenalkan nama saya TZP Bodera, NPM 1834020278. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu manajemen lingkungan dan sumber daya alam. Manajemen sumber daya alam adalah penerapan ilmu manajemen terhadap sumber daya alam seperti lahan, air, tanah, tumbuhan, dan hewan dengan fokus terhadap bagaimana manajemen mampu mempengaruhi kualitas hidup manusia sekarang dan masa depan. Manajemen sumber daya alam mengatur bagaimana manusia dan alam berinteraksi. Biologi konservasi, manajemen air, manajemen lingkungan, sosiologi pedesaan, dan perencanaan tata ruang dan wilayah bergerak bersama manajemen sumber daya alam, terutama di sektor yang mengeksploitasi alam seperti industri pertanian, pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Manajemen sumber daya alam fokus pada terhadap penerapan ilmu dan pemahaman terhadap sumber daya alam, ekologi, dan kapasitas penunjangan hidup dari sumber daya alam tersebut. Manfaat dan tujuan manajemen lingkungan. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, kebutuhan manusia juga semakin berkembang. Hal ini disebabkan oleh keinginan manusia yang semakin maju. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan pun semakin hari semakin dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Hal ini menyebabkan manusia bertindak semaunya meskipun sudah ada peraturan-peraturan atau hukum yang disahkan oleh pemerintah dalam pengendalian proses produksi kebutuhan manusia, terutama kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Tujuan secara menyeluruh dari penerapan sistem manajemen lingkungan atau SML ISO 14001 sebagai standar internasional, yaitu untuk mendukung perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran yang seimbang dengan kebutuhan sosial ekonomi. Manajemen lingkungan mencakup suatu rentang isu lengkap meliputi hal-hal yang berkaitan dengan strategis dan kompetisi dan memiliki banyak manfaat diantaranya menurunkan potensi dampak terhadap lingkungan, meningkatkan kinerja lingkungan, memperbaiki tingkat pemenuhan, mengurangi dan mengatasi risiko lingkungan yang mungkin timbul, dapat menekan biaya produksi, dapat mengurangi kecelakaan. Selanjutnya, tujuan manajemen lingkungan. Meningkatkan kondisi kerja yang produktif, mengintegritaskan pengelolaan bisnis dan lingkungan, mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Keuntungan potensial dari sistem manajemen lingkungan yang efektif meliputi memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat, meningkatkan kinerja lingkungan, mengurangi kerugian, dan memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen puncak terhadap lingkungan, dapat mengangkat citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperbesar bangsa pasar, mempermudah memperoleh izin dan akses kredit bank, dapat meningkatkan motivasi para pekerja, mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, meningkatkan hubungan dengan supplier, dan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Itu tadi adalah keuntungan sistem manajemen lingkungan. Yang terakhir, pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Pertama, sumber daya alam hayati terbagi menjadi dua. Yang pertama, tumbuhan. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia diantaranya bahan makanan, padi, jagung, gandum, dan tebu. Bahan bangunan, kayu jati, kayu mahoni, dan kayu lainnya. Bahan bakar, biosolar, kelapa sawit. Obat-obat, jahe, daun binahong, kinal, mahkota dewa. Ada juga pupuk kompos, pertanian, dan perkebunan. Dan yang kedua, hewan, peternakan, dan perikanan. Sumber daya alam hewan dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Pemanfaatannya dapat sebagai membantu pekerjaan berat manusia seperti kerbau dan kuda, atau sebagai sumber bahan pangan seperti unggas dan sapi untuk menjaga keberlanjutannya, terutama untuk satwa langka. Pelestarian secara in situ dan ex situ terkadang harus dilaksanakan. Dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati seperti air. Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup di bumi ini sendiri. Didominasi oleh wilayah perairan. Dari total wilayah perairan yang ada, 97% merupakan air asin atau wilayah laut, samudra, dan lain-lain.
dan hanya 3% yang merupakan air tawar, wilayah sungai, danau, dan lain-lain. Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia, kebutuhan akan air, baik untuk keperluan domestik dan energi, terus meningkat. Air juga digunakan untuk pengairan, bahan dasar industri minuman, penambangan, aset ekonomi di bidang energi, teknologi, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, energi yang dihasilkan dari air cenderung tidak berpolusi. Hal ini akan mengurangi efek rumah kaca. Hemat-hemat dengan air. Oke. Angin. Pada era ini, penggunaan banyak minyak bumi, batu bara, berbagai jenis bahan bakar hasil tambang mulai digantikan oleh pengguna energi yang dihasilkan oleh angin. Angin mampu menghasilkan energi dengan menggunakan turbin yang umumnya diletakkan dengan ketinggian lebih dari 30 meter di daerah dataran tinggi. Selain sumbernya yang terbarukan dan selalu ada, energi yang dihasilkan angin jauh lebih bersih dan residu yang dihasilkan oleh bahan bakar lain pada umumnya. Oke, selanjutnya adalah tanah. Tanah termasuk salah satu sumber daya alam non-hayati yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk dan sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. Pertumbuhan tanaman, pertanian, dan perkebunan secara langsung terkait dengan tingkat kesuburan dengan kualitas tanah. Tanah tersusun atas beberapa komponen seperti udara, air, mineral, dan senyawa organik. Pengelolaan sumber daya non-hayati ini menjadi sangat penting meningkatkan pesatnya pertambahan penduduk dunia dan kondisi cemaran lingkungan yang ada sekarang ini. Dan ada hasil tambang. Sumber daya hasil penambangan memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia, seperti bahan dasar, infrastruktur, kendaraan bermotor, sumber energi, maupun sebagai perhiasan. Berbagai jenis hasil lainnya memiliki nilai ekonomi yang besar, dan hal ini memicu eksploitasi sumber daya alam tersebut. Dan yang terakhir adalah minyak bumi, aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor dan mobil, minyak tanah untuk bahan baku minyak lampu, solar untuk bahan bakar kendaraan diesel, LNG liquid natural gas untuk bahan bakar kompor gas, oli ialah bahan bakar yang pelumas mesin, vaselin ialah salep untuk bahan obat, parafin untuk bahan bakar pembuatan lilin, dan aspal untuk bahan jalan dihasilkan oleh Pulau batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar industri dan rumah tangga. Oh, bisa ya? Atau saya gaskan. Baiklah, itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai manajemen lingkungan sumber daya alam. Terima kasih.